Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 432 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di spoiler bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah kepergian Tang San membawa Tang Wutong kembali ke alam dewa, serta Juzi menjelaskan bagaimana Su Yunhan dianggap sebagai anak Wu Yuhao, Juzi lantas meminta Su Yunhan untuk menunjukkan roh pelindungnya, sehingga bisa membuktikan semua ucapannya. Mendengarkan hal tersebut, Su Yunhan melepaskan rentetan kekuatan roh, membuat Wu Yuhao membuka kembali matanya. Bahkan Dai Hao juga mengalihkan perhatiannya kepada Su Yunhan. Pada saat berikutnya, cahaya putih bersinar dari tubuh Su Yunhan. Matanya menjadi lebih cerah, kemudian berubah menjadi dua warna berbeda. Bahkan ada satu mata vertikal di dahinya. Tubuhnya juga membesar, rambutnya berubah setengah hitam dan setengah putih, dan terlihat pola kulit harimau putih. Disebut juga sebagai harimau bermata tiga layaknya bentuk singa takdir Wang Qiu'er. Melihat hal tersebut, Adipati Harimau Putih Dai Hao tercengang ketika dia melihat mata ganda di mata Su Yunhan. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa Su Yunhan adalah keturunannya alias cucunya. Hu Yu Hao juga sedikit bergetar, meski dia tidak mewarisi roh pelindung harimau putih, tetapi ada pola sinar matahari di sekitar mata vertikal Su Yunhan. Aura yang dimiliki oleh mata rohnya dan mata Ashura tidak bisa dipalsukan dan benar-benar ada pada diri Su Yunhan. Meski Su Yunhan hanya memiliki satu roh pelindung, tetapi berisi kekuatan macan putih dan gelombang spiritual dari mata spiritual milik Wu Yuhao, sehingga merupakan roh pelindung mutasi sangat kuat. Pada saat berikutnya, Su Yunhan mendapatkan kembali penampilan aslinya dan tetap dipelukan ibunya. Tetapi sebagian besar pandangannya terpaku pada Wu Yuhao. Dia sedikit penasaran, tetapi juga sedikit aneh ketika dia memandangnya. Dia benar-benar tidak bisa menebak apakah Wu Yuhao adalah ayahnya atau dirinya anak mendiang Kaisar Su Tianran. Mengesampingkan hal tersebut dan masih di luar kota Singlo, Hu Yuhao tidak lagi meragukan ucapan Juzi. Dia juga mulai kembali memikirkan Tang Wutong. Tidak peduli betapa bingungnya Hu Yuhao saat ini, dia masih bisa menebak identitas ayah mertuanya yang pasti seorang dewa. Pasalnya selain dewa, tidak ada manusia yang mampu mengendalikan waktu dan ruang. Namun fakta tersebut juga membuat Yuhao merasa muram, di mana dia beranggapan telah berada di puncak kekuatan. Tetapi setelah mengetahui ayah Tang Wutong adalah dewa, hal itu membuatnya merasa jauh dari kata cukup. Pada saat berikutnya, seluruh waktu kembali normal seperti sebelumnya. Tidak peduli apakah pasukan kerajaan matahari bulan, mereka yang berasal dari Akademi Shrek, Sekte Tang atau Tiga Kekaisaran, mereka tidak melihat ada hal yang salah. Bagi mereka, mereka hanya kehilangan kesadaran. Setelah itu semuanya kembali normal. Namun mereka bingung Tang Wutong tiba-tiba tidak ada di tempat ini. Sementara itu, Juzi terlihat pucat, memeluk putranya erat-erat, seolah-olah takut kehilangannya lagi. Setelah itu, dia segera menjauh dari Hu Yuhao dan menjaga jarak. Hu Yuhao sendiri memandang Juzi dengan perasaan bingung, tidak tahu harus bersikap seperti apa dalam situasi yang begitu rumit. Juzi kemudian mengatakan dengan suara pelan namun tegas, dia akan menepati janjinya, bahkan bersumpah atas nama dewa tidak akan mengingkarinya.
Mendengarkan hal tersebut, Hu Yuhao hanya bisa mengangguk meski di dalam hatinya masih ada keraguan. Setelah menarik nafas dalam, Juzi menoleh ke arah para jenderal Kekaisaran Matahari Bulan dan memerintahkan mereka untuk mundur. Sementara Hu Yuhao kembali teringat dengan perkataan Dewa Tangsan dan merasa Juzi tidak akan berani mengingkari janjinya. Namun pada dasarnya, baik Hu Yuhao maupun Juzi tidak menyadari bahwa seorang dewa tidak benar-benar ikut campur. Sebagai makhluk dari alam yang lebih tinggi, dewa tidak bisa terlibat langsung dalam urusan manusia, kecuali jika menyangkut putrinya sendiri. Tidak berselang lama, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan mulai mundur. Keheningan berubah menjadi sorak-sorai yang menggema di seluruh kota Singlo. Pasalnya hal tersebut menandakan berakhirnya perang benua. Perang telah benar-benar berakhir. Sebelumnya, semua orang sangat yakin mereka akan kalah dan hancur. Namun saat ini, mereka berhasil bertahan dan bahkan memenangkan pertempuran. Hu Yuhao melayang di udara dan menoleh ke arah Dai Hao. Dai Hao juga menatapnya. Wajahnya tidak lagi penuh amarah. Tatapan matanya kini lembut dan penuh perasaan yang bercampur aduk. Kebencian Dai Hao terhadap Kekaisaran Matahari Bulan juga berkurang. Pasalnya Kaisar Kerajaan Matahari Bulan adalah cucunya sendiri. Cucu yang selama ini tidak pernah dia duga ternyata menguasai kekaisaran terbesar di seluruh benua. Hu Yuhao mengangguk ke arah Dai Hao, memberi isyarat agar mereka kembali. Meski hatinya hancur karena Tang Wutong menghilang, Hu Yuhao tidak bisa tenggelam dalam kesedihan. Dia sudah dewasa dan memiliki banyak tanggung jawab. Dia harus menyelesaikan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa pergi mencari Tang Wutong. Selain itu juga, ada satu hal lain yang memenuhi pikirannya. Dia ternyata memiliki seorang putra. Selain Tang Wutong, dia juga memikirkan Su Yunhan. Dengan perasaan berat, Hu Yuhao menghela nafas dan terbang menuju rekan-rekannya. Di bawah kepemimpinan Bei Bei, orang-orang dari Sekte Tang dengan cepat datang untuk menerima Hu Yuhao. Bei Bei membuka lengannya lebar-lebar dan memeluk Hu Yuhao. Dia juga bertanya kemana Tang Wutong, kemana gadis tersebut pergi secara tiba-tiba. Hu Yuhao menggelengkan kepalanya dengan sedih dan mengatakan sesuatu telah terjadi. Namun dirinya harus menyelesaikan masalah di tempat ini dan baru bisa mencarinya. Oleh sebab itu, Yu Hao meminta seluruh anggota termasuk Elder Swan untuk kembali ke dalam kota Singlo. Singkat cerita, ketika Hu Yuhao mendarat di tembok kota, dia menerima sambutan pahlawan. Mau bagaimanapun, Yu Hao memang layak dianggap sebagai pahlawan kerajaan Singlo. Bahkan ada fakta 1000 tahun Kekaisaran Matahari Bulan tidak bisa menyerang kerajaan Singlo. Hal ini memberikan Kekaisaran Singlo cukup waktu untuk mengejar Kekaisaran Matahari Bulan. Selain itu juga, Kekaisaran Matahari Bulan tidak mungkin mencoba untuk mengingkari perjanjian dengan seorang limit dolo seperti Hou Yuhao. Tidak berselang lama, setelah Kaisar Su Qiawei datang untuk menyambut Hu Yuhao, dia memandang Hu Yuhao sebelum melihat Dai Hao. Dia jelas mendengar kata-kata Hu Yuhao sebelumnya, serta memuji Dai Hao memiliki putra luar biasa hebat. Di saat Dai Hao hanya bisa tertawa pahit dan ada rasa bersalah di hatinya setelah mengetahui semua fakta yang sebelumnya dijelaskan Hu Yuhao dan sudah kita bahas di spoiler sebelumnya. Hu Yuhao sendiri menegaskan kepada Su Qiawei, dikarenakan perang besar telah berakhir, dirinya masih memiliki hal penting yang harus diselesaikan dengan Adipati Dai Hao. Jika Kaisar memiliki urusan yang perlu dibicarakan dengan Dai Hao, Yu Hao memintanya untuk segera menyelesaikannya. Pasalnya setelah hal tersebut, dia harus segera membawa Dai Hao untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Setelah mengatakan hal tersebut, Yu Hao segera berbalik menuju Elder Swan. Bahkan dia tiba-tiba saja berlutut di hadapannya, sehingga membuat Elder Swan terkejut dan bertanya, apa yang sedang Yu Hao lakukan? Sambil menundukkan kepalanya, Yu Hao meminta maaf kepada Elder Swan tidak bisa tetap berada di kota Shrek ataupun Sekte Tang.
Pasalnya dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, terutama menemukan keberadaan Tang Wutong. Sambil menghela nafas dan meminta Yu Hao untuk bangun, Elder Suan menepuk pundaknya dan mengatakan, jika Master Muan bisa melihat keadaan Yu Hao saat ini, dia pastilah akan merasa bangga. Oleh sebab itu, Elder Suan meminta Yu Hao melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Meskipun Elder Suan tidak mengetahui apa yang terjadi antara Yu Hao dan Tang Wutong, namun dia pastilah akan terus mendukungnya melakukan apapun yang dia inginkan, serta meminta Yu Hao untuk tidak khawatir tentang akademi dan sekte Tang. Selain itu juga ada anggota baru di pavilion Dewa Laut. Di saat Yu Hao terkejut mendengarkan ucapan barusan, sosok berbaju merah tiba-tiba saja menunjukkan diri dan langsung memeluknya. Dia juga mengungkapkan kerinduannya setelah beberapa tahun tidak melihatnya, di mana orang tersebut adalah Ma Xiao Tao alias kakak angkat Ho Yu Hao. Saat ini, rambut Ma Xiao Tao jauh lebih merah daripada sebelumnya. Sikapnya juga jauh lebih ramah. Namun ada semacam kekuatan luar biasa kuat mengalir di tubuhnya, di mana setelah Yu Hao sebelumnya membantu Ma Xiao Tao memurnikan seluruh api jahat di tubuhnya, kini Ma Xiao Tao resmi menjadi seorang dolo transenden yang memiliki atribut api tanpa batas, bahkan memiliki peluang menjadi limit dolo di masa depan. Hu Yu Hao memeluk Ma Xiao Tao dan menjadi sangat emosional. Dia kemudian menceritakan apa yang telah terjadi antara dia dan Tang Wutong melakukan perjalanan 3 tahun yang lalu. Singkatnya, ketika Elder Suan mendengar tentang kematian Ye Sisui dan Long Xiaoyao, wajahnya tiba-tiba berubah sangat berat. Pasalnya dia adalah satu-satunya limit dolo dari generasi tua yang tersisa. Kedua naga suci kembar hitam dan putih dan dewa kematian dolo telah benar-benar pergi. Yu Hao menjelaskan, saat itu situasinya sangat kritis, sehingga dia tidak bisa langsung memberi informasi kepada akademi, hanya bisa langsung melakukan kultivasi tertutup bersama Tang Wutong. Terlebih lagi saat itu, Juzi berjanji tidak akan memulai perang dalam waktu 10 tahun. Namun semuanya tiba-tiba kacau ketika Juzi melanggar janjinya. Melihat wajah Yu Hao berubah suram, Bei memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, di mana Yu Hao telah melakukan hal sangat baik dengan membunuh Sutianran dan memastikan kematian dua limit dolo sekte roh suci, bahkan membunuh binatang roh Evil Eye Terran King. Selain itu juga, Yu Hao adalah pahlawan di benua, melindungi harapan terakhir dari benua Dolo dengan kekuatannya sendiri dan mengusir kerajaan Matahari Bulan. Hu Yu Hao mengungkapkan seringai di wajahnya ketika mendengar Bibi menyebutkan kekaisaran Matahari Bulan, di mana kekaisaran Matahari Bulan tidak akan pernah ada lagi, serta akan berganti nama menjadi Kerajaan Tiando. 10.000 tahun yang lalu, Kerajaan Tiando pernah berkonflik dengan Kerajaan Xinglo. Dan 10.000 tahun kemudian, hal itu pasti akan kembali terjadi. Namun meskipun kerajaan Matahari Bulan di masa depan bisa menghancurkan kerajaan Xinglo, namun tetap pemenangnya adalah benua Dolo. Pasalnya kerajaan itu akan berubah nama menjadi Kerajaan Tiando. Meskipun di momen ini, Yu Hao mengatakan segalanya tentang ucapan Dewa Tangsan, namun dia tidak mengungkapkan pertemuannya dengan Tangsan, serta identitas Tang Wutong sebagai anak dewa. Pasalnya hal tersebut merupakan situasi tabu bagi seorang manusia. Setelah mengatakan hal tersebut, Hu Yu Hao berdiri diam sambil menatap langit yang luas. Di balik ketenangan wajahnya, hatinya dipenuhi kegelisahan. Pikiran dan perasaannya hanya tertuju kepada Tang Wutong. Sejak dia mengetahui ayah Tang Wutong adalah seorang dewa, Yu Hao menyadari Tang Wutong pasti telah dibawa kembali ke alam dewa. Meski tempat itu bukanlah dunia yang bisa dimasuki oleh manusia, namun bagi Hu Yu Hao yang telah menyentuh batas kekuatan dunia fana, pintu menuju alam dewa bukan lagi hal yang mustahil. Tidak berselang lama, Ma Xiao Tao berdiri di sampingnya.
dia bisa merasakan tekad dan kesedihan yang bercampur di dalam diri adiknya. Dengan suara lembut, Ma Xiaotao menanyakan apa yang akan dilakukan Huo Yuhao selanjutnya. Huo Yuhao tidak menyembunyikan niatnya. Dia ingin menemukan Tang Wutong apapun resikonya. Meski dia tidak tahu pasti di mana Tang Wutong berada, tetapi Yuhao sangat yakin selama mereka masih berada di dunia yang sama, mereka pasti bisa bertemu kembali. Bagi Ma Xiaotao, jawaban itu membawa perasaan pahit dan manis. Begitu Huo Yuo pergi menuju alam dewa, jarak antara mereka akan menjadi sangat jauh. Bahkan mungkin mereka tidak akan bertemu lagi untuk waktu yang sangat lama. Kemudian dia bertanya, kapan Yu Hao akan kembali? Tapi sayangnya, Yu Hao tidak bisa memastikannya, di mana perjalanan menuju alam dewa penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Meskipun hatinya sedih, Ma Xiaotao tidak ingin menjadi beban dan justru membuat keputusan besar. Dia menegaskan akan tetap tinggal di Akademi Shrek dan mengabdikan hidupnya, bersedia memikul tanggung jawab sebagai penerus Master Pavilion Dewa Laut. Dengan begitu, Huo Yuhao bisa pergi tanpa harus mengkhawatirkan akademi ataupun rekan-rekannya. Keputusan tersebut bukanlah hal kecil. Menjadi Master Pavilion Dewa Laut berarti memikul beban besar dan menjaga salah satu pilar terpenting Akademi Shrek. Namun Ma Xiaotao menerimanya dengan lapang dada. Dia menyadari hal ini adalah satu-satunya cara untuk membantu Huo Yuhao menemukan Tang Wutong. Dengan perasaan tersentuh, Yu Hao memeluk Ma Xiaotao dengan erat sebagai ungkapan terima kasih. Ma Xiaotao hanya tersenyum dan berharap agar suatu hari nanti Huo Yu Hao bisa kembali bersama dengan Tang Wutong. Tidak berselang lama, suasana haru ini tiba-tiba berubah ketika ada sebuah teriakan panik tidak jauh dari lokasi mereka, sehingga membuat Huo Yu Hao dan Ma Xiaotao menoleh ke arah suara, serta melihat pemandangan yang mengejutkan, di mana Adipati Dai Hao berlutut di hadapan Kaisar Su Jiawei. Yang lebih mengerikan, Su Jiawei sedang menodongkan pisau ke lehernya sendiri dengan tekad yang gila dan kelelahan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Di belakang Adipati Dai Hao, anak-anaknya juga berlutut termasuk Dai Yuaheng dan Dai Huabin. Wajah mereka penuh kecemasan. Tidak ada yang berani bergerak atau berbicara sembarangan. Pasalnya satu kesalahan bisa berujung kepada kematian kaisar. Huo Yu Hao segera mendekat. Dia tidak menyangka akan melihat kaisar dalam keadaan seperti ini. Dari percakapan yang terdengar, Yu Hao segera memahami situasinya. Su Jiawei ingin menyerahkan tahta kekaisaran Xinglo kepada Dai Hao. Bagi Huo Yu Hao, hal ini sangat mengejutkan. Namun Su Jiawei sebenarnya sudah lama memikirkan hal tersebut. Setelah melalui krisis besar dan hampir kehilangan segalanya, dia akhirnya menyadari betapa rapuhnya kekuasaan yang dimilikinya. Dia menyadari dirinya bukan lagi orang yang tepat untuk memimpin kekaisaran di masa depan. Selain itu, kedatangan Huo Yu Hao telah membuka matanya. Dia melihat bagaimana pemuda itu seorang diri menghancurkan pasukan elit kekaisaran Matahari Bulan, sesuatu yang bahkan pasukan kekaisaran sulit melakukannya. Kekuatan seperti itu tidak bisa diabaikan. Ketika Su Jiawei mengetahui Huo Yu Hao adalah putra Dai Hao, dia langsung melihat sebuah peluang. Jika klan Dai menguasai tahta, maka kekaisaran Xinglo akan berada di tangan keluarga yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar. Meskipun hubungan Huo Yu Hao dan Dai Hao tidak selalu baik, Su Jiawei sangat yakin Huo Yu Hao tidak akan membiarkan klannya runtuh. Daripada menyerahkan tahta langsung kepada Huo Yu Hao dan akan menimbulkan banyak gejolak politik, menyerahkannya kepada Dai Hao adalah langkah yang jauh lebih aman dan stabil. Dengan begitu, klan Dai tetap berada di puncak kekuatan dan Huo Yu Hao akan menjadi pelindung terkuat di belakangnya. Dengan adanya alasan tersebut, Su Jiawei mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika Dai Hao menolak, dia siap mati di tempat. Dan Dai Hao akan dicap sebagai pembunuh kaisar. Tekanan itu terlalu besar untuk ditolak, dan akhirnya Dai Hao tidak punya pilihan selain menyetujuinya.
Dengan persetujuan, tahta Kekaisaran Singlo resmi berpindah tangan kepada Dai Hao, sementara Su Jiawei diturunkan jabatan menjadi adipati. Hal ini juga membuat tekanan luar biasa hebat di hati Su Jiawei mulai menghilang. Sementara itu, Huo Yuhao berdiri menyaksikan semuanya dengan perasaan rumit. Dia menyadari keputusan Su Jiawei sangat cerdik. Dengan satu langkah, sang kaisar lama telah memastikan masa depan kekaisaran tetap kuat, sekaligus membuka jalan bagi Huo Yuhao dan klan Dai untuk menjadi fondasi baru kekaisaran Singlo. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, seperti itulah pembahasan spoiler novel Solen 2 di bagian kali ini ya guys ya. Dimana semua fakta-fakta menarik di Solen Season 2 sudah kita ungkap semuanya dari spoiler hari ini dan spoiler-spoiler sebelumnya ya guys ya. Dan sisa spoilernya lagi akan fokus tentang perjalanan Huo Yuhao menuju alam dewa, serta akan langsung melakukan duel dengan dewa binatang roh di Tian ya guys ya. Dan nanti setelah Solen Season 2 ini tamat, kita lanjut ke Solen Season 2,5 ya guys ya. Di situ juga masih akan fokus tentang Yu Hao dan Tang San. Dan untuk Solen Season 3-nya kita lihat nanti lanjut atau enggak ya guys ya. Tapi untuk Solen Season 2,5-nya pasti kita lanjut, karena masih dengan topik yang sama. Hanya saja pembahasannya tentang permasalahan di alam dewa, tentang Huo Yuhao dan kerjasamanya bersama Dewa Tang San. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.